Indonesia sangat penuh dengan sejarah, cerita rakyat, adat istiadat, serta budaya. Berjuta kisah misteri, pantangan, mitos, hal mistis melekat di kalangan masyarakat kita. Misalnya, kota Wentira di Sulawesi Tenggara yang dipercaya sebagian orang sebagai kerajaan jin yang berdekatan dengan kota Palu, Sulawesi Tengah. Konon, nama Wentira diambil dari kata Uwentira yang berarti air berwarna merah. Lalu banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai kota Wentira. Banyak yang percaya bahwa kota Wentira ini sebagai titik paling angker di Indonesia. Segelintiran masyarakat percaya bahwa kota ini merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Hal itu disebabkan karena banyak beredar cerita mistis yang sudah berkembang dan turun-temurun yang terjadi di kota ini. Masyarakat yang mempunyai kemampuan khusus melihat bahwa tempat ini merupakan tempat peradaban yang modern, maju dan berkembang. Hal ini juga didukung oleh seseorang yang mempunyai kelebihan khusus. Ia mengklaim bahwa kota tersebut sangat maju sampai tidak ada masyarakatnya satupun yang hidup miskin di kota tersebut. Banyak yang percaya bahwa kota gaib Wentira adalah kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Tugu berwarna kuning di kota ini merupakan pintu masuk dari gerbang gaib kota angker. Cerita rakyat yang berkembang di sana menyebutkan bahwa kota ini merupakan tempat para raja yang memiliki 7 panglima perang. Dan jika dihitung, maka pasukannya itu mampu menutupi seluruh lautan di Indonesia. Terdapat juga kesaksian mistis dari sejumlah kalangan masyarakat yang bercerita bahwa terdapat seorang sales yang sedang mengantarkan mobil mewah yang bertempat tinggal di kota Wentira. Namun seorang pekerja sales itu kaget dan tercengang bahwa tempat tujuan yang ia kunjungi merupakan kebun belantara dan hutan lebat. Warga sekitar percaya bahwa si sales itu terkena hipnotis dari penghuni kota gaib Wentira. Tidak hanya itu saja, bahkan terdapat kisah seorang perempuan yang hilang tanpa jejak dikarenakan terjalin hubungan asmara dengan penghuni kota tersebut. Dan sampai sekarang sosok perempuan itu tidak ditemukan. Cerita dan kejadian mistis yang terjadi di kota ini memang sudah dialami dari awal penjajahan Jepang dan Belanda, termasuk kisah kesaksian seorang pilot pesawat tempur. Ia melihat dari ketinggian bahwa Wentira ini merupakan kota megah berwarna keemasan yang berdiri di tengah hutan belantara. Baik, dari berbagai kisah mistis itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang pedagang siomay yang sempat diundang ke kota gaib tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Sudah puluhan tahun, Arman tinggal di kota Palu. Ia ngontrak rumah bersama istri dan anaknya. Arman punya satu anak laki-laki yang kala itu duduk di bangku SMA kelas 2. Profesi Arman adalah tukang siomay keliling menggunakan sepeda ontel. Ya, sepeda itu sangat butut. Setiap hari, Arman susah payah mengayuh sepeda untuk berjualan siomay di sekitaran kota Palu. Namun 2 tahun ini, perjuangan Arman tambah sulit karena Nuraini yang tak lain adalah istrinya, wanita itu terkena stroke. Ditambah lagi, anaknya Arman sangat bandel. Dia tidak mau bantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan, tak jarang anak itu bolos sekolah dan tidak pulang berhari-hari. Arman sudah kehabisan kesabaran untuk mendidik anak itu. Alhasil, Arman hanya membiarkan anaknya itu. Mau bagaimanapun terserah, karena hidup Arman saat itu sudah sulit dan sengsara. Pagi itu, sebelum berangkat dagang, seperti biasa, Arman menyuapi istrinya yang terbaring kaku di atas kasur rombeng. Kasur itu sudah ada tambalan di sana-sini. "Mah, buburnya kita habisin ya," ucap Arman sambil sesekali menyeka bibir istrinya. "Nanti setelah duhur aku pulang, kita makan lagi ya," kata Arman. Memang setiap habis duhur, Arman selalu menyempatkan pulang demi menyuapi istrinya itu. Sesekali Arman melirik jam dinding butut yang suara detiknya terdengar jelas. Arman meletakkan mangkuk yang berisi bubur tawar. Kemudian dia beranjak ke kamar anaknya. "Rio, bangun nak, udah siang,"
mau sekolah nggak?" kata Arman pada anaknya itu. Rio tidak berkutik sama sekali. Dia masih memeluk guling. Arman mengguncangkan bahu anaknya tersebut. "Bangun nak," kata Arman. "Iya pak, iya," jawab Rio ketus, tapi tidak mau beranjak dari kasurnya. Arman menggelengkan kepala. Dia pun kembali menghampiri istrinya, lalu menyuapi bubur tersebut. Setelah selesai, Arman bersiap untuk berangkat dagang siomay. Arman mengecek kelengkapan alat-alat dagangnya. Dia pun mengayuh sepedanya sambil membunyikan pentungan kecil, ciri khas pedagang siomay. Tempat mangkal pertamanya adalah pasar tua. Di sana memang ramai orang-orang berlalu lalang. Jaraknya tidak jauh dari kontrakannya Arman, jadi dia bisa pulang untuk menyuapi istrinya. Pagi itu, Arman baru dapat uang 30.000. Namun, tiba-tiba saja ada seorang lelaki kurus tinggi berambut keriting menghampiri Arman. Dia adalah Anton, preman yang biasa memeras pedagang kecil di pasar tua. Arman adalah langganannya. Tiap hari preman itu selalu minta jatah. "Wih, tampil banget nih. Pagi-pagi udah mangkal," ucap Anton basa-basi. "Iya nih bang," sahut Arman sambil tersenyum. Segera ia merogoh kantongnya lalu menyerahkan uang 5.000 rupiah. "Apaan segini? Tambah lagi dong," ucap Anton. "Baru dapat segitu bang," timpal Arman. "Itu ada di kantongmu," lirik Anton. Dia melihat ada uang di dalam kantong bajunya Arman. "Iya bang, ini buat beli bubur istri saya nanti siang," jawab Arman. Dengan paksa, Anton merogoh kantongnya Arman. Dia mencabut semua uang yang ada di dalam kantong itu. "Alah, bubur paling 5.000. Nih," kata Anton. Dia menyodorkan uang 5.000 rupiah dan mengambil semua sisanya. "Jangan ngebantah kalau kau mau tetap jualan di pasar ini," ucap Anton dengan nada tinggi. Arman tidak bisa berkata apa-apa, juga tidak bisa melawan. Dia tahu kalau Anton banyak anak buahnya. Mereka bisa memukuli Arman kalau berani macam-macam. Dulu pernah ada pedagang ikan yang berani menentang komplotan Anton. Pedagang itu pun langsung dikeroyok rame-rame. Anehnya, Anton selalu lolos dari pihak berwajib. Hal ini membuat premanisme semakin subur saja. Setelah dapat uang setoran, Anton langsung menuju warung kopi langganannya. Di sana sudah ada beberapa anak buahnya yang juga sedang menikmati kopi pagi. Tepat jam 11 siang, Arman beranjak dari pasar tua menuju sekolah SMA yang tidak jauh dari sana. Itu adalah tempat anaknya sekolah. Sampai saat ini, Rio tidak pernah mengakui kalau tukang somai yang biasa mangkal adalah ayahnya. Rio malu punya ayah pedagang siomay. Arman juga paham akan hal itu. Makanya setiap mangkal, Arman selalu pura-pura tidak kenal pada anaknya sendiri demi menjaga nama baik anaknya di sekolah. Azan duhur pun tiba. Arman sholat duhur di musola dekat SMA itu. Setelah sholat, dia pun pulang untuk menyuapi istrinya. Tak lupa Arman membeli bubur tawar di jalan. Begitulah rutinitas Arman setiap hari. Dia dapat untung tipis dari jualan siomay tersebut, tapi lumayan sajalah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk uang jajan anaknya yang nakal itu. Singkat cerita, setelah menyuapi istrinya, Arman membuka panci siomay. Ternyata masih sisa banyak. Dia tidak pernah khawatir karena Arman masih punya tempat mangkal untuk berjualan siomay. Tempat mangkal itu sangat tidak biasa karena bukan di tempat yang ramai, tapi selalu ada pembeli yang datang misterius untuk memborong siomaynya Arman. "Mah, aku berangkat dagang lagi ya," ucap Arman sambil mengecup kening istrinya itu. Segera Arman berangkat kembali menuju lokasi tersebut. Nah, kali ini jarak yang ia tempuh sangat jauh. Arman harus mengayuh sepedanya sekitar 2 jam untuk sampai ke lokasi tersebut. Ia melewati jalan, menyeberangi sungai, pemukiman warga, dan akhirnya dia tiba di jalan sempit berbatu kerikil. Jalan itu hanya muat untuk 1 mobil saja. Tidak ada pemukiman warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar yang rindang. Aneh sekali, kenapa Arman mangkal di sana? Siapa yang mau beli? Bukankah jarang sekali ada orang yang melintas di sana? Arman duduk di pinggiran jalan. Ia membuka botol air minumnya, lalu meneguk air itu. Ia kelelahan. Sesekali Arman mendongak ke atas. Ada beberapa burung yang bertengger di pepohonan. Dia juga menoleh ke timur. Jalan bebatuan itu kosong melompong.
Tak ada orang sama sekali. Namun Arman sabar menunggu. Dia yakin kalau lelaki tua yang biasa memborong siomainya pasti akan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul seorang lelaki berpakaian serba hitam dari kejauhan. Lelaki itu tampak tua. Ia mengenakan tongkat untuk berjalan kaki. Dari kejauhan, si lelaki tampak tersenyum pada Arman. "Kek," sapa Arman sambil melambaikan tangan. Segera Arman mengayuh sepeda siomainya mendekati kakek tersebut. "Masih banyak siomainya, Nak?" tanya kakek itu. "Masih, Kek," jawab Arman sambil membuka panci siomay tersebut. "Ya udah, ini kakek beli semuanya ya," ucap kakek itu sambil terkekeh. Segera Arman memasukkan siomay tersebut ke dalam plastik yang cukup besar. Dia tahu betul kalau si kakek tidak suka pakai bumbu, jadi hanya siomaynya saja. "Man, besok kan malam tahun baru. Aku berencana untuk mengundangmu dagang di kampungku. Pasti laku keras," kata si kakek misterius. "Yang benar, Kek?" tanya Arman sambil sumringah kegirangan. "Iya," timpal si kakek. "Memangnya kampung kakek di mana ya?" tanya Arman. "Nggak jauh dari sini, tapi untuk masuk ke kampung kakek, kamu harus pakai kalung ini," ucap si kakek sambil mengeluarkan sebuah kalung yang terbuat dari benang warna hitam. Arman tidak mengerti kenapa harus pakai kalung tersebut. Namun, dia nurut saja apa yang dikatakan si kakek. Segera Arman mengenakan kalung itu. Kemudian Arman pun pamit pulang. Singkat cerita, sehari sebelum tahun baru, Arman membuat somai yang sangat banyak, bahkan sampai 2 panci. Dia tidak akan mangkal di pasar atau sekolahan. Berangkatnya juga bukan pagi hari, melainkan sore setelah asar. Setibanya di jalan yang sepi itu, dia menunggu si kakek menjemputnya. Tapi aneh, Arman malah mendengar suara derap delman dari kejauhan. Delman itu sangat bagus dan terkesan mewah seperti di negeri dongeng. Pak kusirnya mengenakan baju yang sangat bagus, berkilauan berwarna keemasan. Kemudian delman itu berhenti tepat di hadapan Arman. "Atas nama Pak Arman, pedagang somai?" tanya Pak kusir dengan ramah. "Iya, betul," jawab Arman. "Saya dari Wentira. Bapak diundang untuk berdagang saat malam tahun baru di sana. Ayo, naikkan saja panci siomainya ke atas delman," kata Pak kusir itu. Arman tersenyum. Tak salah lagi, pasti ini delman yang akan membawanya berdagang. "Bagaimana dengan sepeda saya?" tanya Arman. "Gak apa-apa, naikkan saja. Muat kok," ucap Pak kusir. Delman itu memang cukup besar sehingga mampu menampung sepedanya Arman. Segera Arman menaikkan sepeda itu ke atas delman. Arman terkagum-kagum melihat delman tersebut karena sangat mewah dan mengagumkan. Kudanya juga berwarna putih. Itu kuda yang langka. Bahkan Arman tidak pernah melihat kuda sebagus itu. Perjalanan ke Wentira pun dimulai. Tukang siomay yang selalu bernasib malang kini akan bertemu dengan nasib baiknya. Pak kusir sangat ramah pada Arman. Sepanjang perjalanan ia mengobrol terus dengan Arman. Tanpa terasa, Arman tiba-tiba saja tercengang karena dia melihat bangunan tinggi pencakar langit. Di pinggir jalan itu ada sebuah plang bertuliskan "Selamat datang di kota Wentira." Arman sangat kaget. Karena seingat dia, si kakek langganannya itu bilang kalau tempat malam tahun barunya di desa atau di kampung. Tapi kok ini malah di kota? "Pak, ini di mana?" tanya Arman. "Tenang saja, nanti kau akan bertemu dengan kakek tua pelanggan setiamu itu," kata Pak kusir. Semakin lama, jalan yang bagus beraspal mulus itu semakin ramai pengendara. Kendaraannya tampak klasik tapi mewah, seperti mobil Eropa tahun 1940-an. Di trotoar jalan banyak lampu kelap-kelip berwarna-warni untuk menyambut tahun baru. Delman itu kemudian berhenti tepat di alun-alun kota. Banyak sekali kerumunan warga di alun-alun itu. Mereka tengah asik menyaksikan langit yang mulai menguning dan segera berganti dengan langit malam. "Kita sudah sampai," ucap Pak kusir. Suasana di sana ramai sekali. Kemudian ada seseorang yang menepuk pundaknya Arman. Dia adalah kakek tua pelanggan setianya Arman. "Selamat datang di Wentira," kata kakek tua itu. Arman tidak pernah tahu siapa nama kakek itu. Arman pernah menanyakan, tapi tidak dikasih tahu. Si kakek merahasiakan namanya dari Arman. Tak butuh waktu lama, siomainya Arman langsung habis diserbu oleh warga di sana. Anehnya, wajah warga di sana tampak pucat.
Mereka seperti orang yang sudah meninggal. Namun, Arman tidak ambil pusing. Yang penting dagangannya laku keras. Sebelum Arman pulang, kakek misterius itu memberi 2 botol minuman. Minuman tersebut terlihat segar. Yang satu berwarna ungu dan yang satu lagi berwarna pink. Ini adalah hadiah untukmu, ucap kakek itu. Apa ini, kek? Tanya Arman. Minuman segar khas Wentira, ucap kakek itu. Wah, terima kasih banyak, kek, kata Arman. Ini minuman berkhasiat, baik untuk kesehatan, tapi hanya bisa diminum oleh keluargamu. Jangan sampai diminum oleh orang lain, terang kakek tersebut. Emang kenapa, kek? Pokoknya nggak boleh, ini khusus buat keluargamu, ucap kakek itu. Arman pun mengangguk. Setelah perayaan tahun baru di Wentira selesai, Arman diantar kembali oleh delman mewah tadi. Arman bahkan diantar sampai ke kontrakannya. Tapi aneh sekali, tidak ada orang yang bisa melihat delman tersebut. Arman juga tak sadar kalau hanya dia yang bisa melihat wujud delman. Setibanya di kontrakan, dia langsung menurunkan sepeda dan panci siomay. Kala itu sudah jam 3 dini hari. Arman sangat kelelahan. Dia ingin sekali istirahat. Pedagang somai itu akan libur jualan selama 1 hari karena dia kecapean. Singkat cerita, selang 1 hari, Arman memberi istrinya minuman yang ia dapatkan dari kota Wentira. Dan ajaibnya, istri Arman dapat menggerakkan tangan kanannya. Lelaki itu sangat bahagia. Bisa jadi minuman tersebut manjur untuk mengobati penyakit stroke yang diidap oleh istrinya. Nanti kita minum lagi ya sayang. Siapa tahu kamu bisa sembuh, ucap Arman sebelum berangkat dagang. Dan seperti biasa, dia membangunkan anaknya yang masih tidur pulas. Namun anak itu tidak mau bangun. Dia malah bilang kalau mau bolos sekolah. Ya sudah, terserah kamu nak. Ini bapak ada minuman enak. Nanti kalau kamu mau, ambil aja di dapur, kata Arman. Iya udah sana pak, aku masih ngantuk, kata anak itu dengan nada ketus. Segera Arman beranjak pergi. Ia mengayuh sepedanya sambil sesekali membunyikan pentungan kecil khas pedagang siomay. Setibanya di pasar tua, dia langsung mangkal di tempat biasa. 1-2 orang pelanggan berdatangan untuk membeli barang dagangannya Arman. Kemudian Anton, si preman pasar, mendatangi Arman. Seperti biasa, dia minta jatah pada Arman. Wah bang, baru dapat segini, kata Arman. Dia menyodorkan uang 10.000. Kali ini Arman mengakali preman tersebut. Ia menyembunyikan uangnya di bawah telapak kaki agar tidak dirampas oleh Anton. Halah, bohong kau, bentak Anton. Dia merogoh paksa seluruh kantong baju dan celana Arman. Tapi tidak ada uang di sana. Anton menghela napas panjang. Ya sudah, ucap lelaki itu. Namun sebelum Anton pergi, dia melihat ada botol minuman yang tampak enak. Segera Anton mencabut botol yang terselip di samping panci siomay. Jangan bang, jangan diminum, kata Arman. Pelit sekali kau, Anton malah membentak. Dia langsung membuka botol tersebut dan meneguknya. Wah, minumannya seger banget. Ya sudah, ini buatku saja, kata Anton. Dia pun pergi meninggalkan Arman. Selang 1 hari, Anton dikabarkan sakit. Kata orang dia kena stroke dan tidak bisa berkeliaran lagi. Tubuh Anton terbujur kaku di atas tempat tidur. Sementara itu, penyakit istrinya Arman berangsur sembuh. Ajaibnya lagi, anaknya Arman yang bandel itu kini jadi penurut dan rajin. Dan ternyata itu adalah efek dari minuman kota Wentira. Ajaib memang. Arman tidak menyangka kalau minuman itu punya khasiat yang luar biasa. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.